selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu, dan ku tenang, dan ku tenang di dalam caramu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur punya Allah yang ajaib seperti Engkau. Engkau selalu punya cara untuk menolong kami. Engkau selalu punya jalan untuk membela kami. Engkau selalu punya cara yang ajaib untuk menyatakan perbuatanmu yang ajaib, perbuatanmu yang besar, perbuatanmu yang heran. Karena Engkau Allah yang tidak terbatas, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang heran, Engkau Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Biar perbuatanmu yang ajaib terus Engkau nyatakan terjadi dalam hidup kami. Kami akan terus menyaksikan keajaiban demi keajaiban Tuhan. Kami akan terus menyaksikan mujizat demi mujizat-Mu yang terus Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Karena hidup kami dan perjalanan kami adalah kesaksian Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami telah memuji memuliakan Engkau. Tiba saatnya firman-Mu akan diberitakan. Tuhan Yesus, kami sangat perlu tuntunan firman Tuhan untuk menuntun kami hidup dalam kebenaran, berjalan di dalam kebenaran. Hidup kami memiliki pikiran Kristus dalam hidup ini, supaya kami bisa mencapai tujuan kami yang kekal, yaitu kerajaan-Mu yang kudus. Segala macam bentuk intimidasi, kuasa kegelapan, roh jahat di udara yang berusaha untuk mempengaruhi suasana hati kami. Pada saat kami mendengarkan firman-Mu, kami satukan hati kami usir dia di dalam nama Yesus berkuasa. Biarlah sepenuhnya otoritas Tuhan yang menjadi bagian kami. Kami semua menikmati dan akan diberkati Tuhan pada siang hari ini. Kami siapkan hati kami untuk mau mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Dia adalah Allah yang baik, Allah yang ajaib, Allah yang heran, Allah yang hidup, Allah yang selalu menyatakan keajaiban demi keajaiban di dalam kehidupan kita. Beberapa minggu kemarin saudara, kita sudah masuk dalam khotbah saya mengenai perlengkapan senjata Allah. Ada ikat pinggang kebenaran, ada baju sirah, ada kasut, ada perisai iman, ketopong keselamatan saudara. Ini adalah senjata defensif saudara yang kasih oleh Tuhan, senjata untuk bertahan. Tapi hari ini kita akan belajar mengenai pedang roh. Ini senjata ofensif untuk menyerang saudara. Ada 5 senjata untuk bertahan. Tapi ada satu senjata yang kita akan pelajari saat ini mengenai bagaimana kita bisa tidak hanya bertahan, tetapi kita bisa menyerang musuh, yaitu roh-roh jahat di udara. Kita langsung baca dalam Efesus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-17. Kita langsung baca saudara. Firman Tuhan saya akan baca di dalam nama Yesus. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. 2 minggu kemarin kita sudah melihat mengenai ketopong keselamatan, itu adalah helm saudara yang kasih oleh Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar mengenai pedang roh, yaitu firman Tuhan. Peperangan kita terus terjadi dalam kehidupan ini. Tentunya saya dan saudara di dalam peperangan kita menginginkan sebuah kemenangan di dalam hidup ini. Saya melihat sebuah berita harian elektronik saudara di USA Today saudara. Bagaimana seorang ibu dipanggil dengan istilah clock mom saudara yang kasih oleh Tuhan. Nah dia dikatakan bahwa mengapa sampai dia dikatakan sebagai clock mom? Karena kemanapun ibu ini saudara pergi, dia selalu membawa senjata Glock semi otomatis saudara. Itu di Israel. Nah mengapa dia membawa kemanapun dia pergi, kemanapun dia melangkah saudara. Entah mungkin di perjalanan, bahkan pada waktu dia menyetir kendaraan saudara,
tangan yang satu memegang senjata, tapi tangan yang satu juga itu menyetir, saudara yang kasih oleh Tuhan. Alasan dia adalah beberapa waktu, saudara, mobil itu ditahan oleh orang, saudara yang kasih oleh Tuhan. Kemudian mereka ditembak dalam jarak dekat. Apalagi daerah sana terkenal dengan Hamas, saudara yang kasih oleh Tuhan. Nah, ibu ini dikenal dengan istilah Glock Mom, saudara yang kasih oleh Tuhan. Karena kemanapun dia pergi, dia selalu memegang senjata Glock semi otomatis. Alasannya dia katakan, lebih baik saya dikunjungi pada waktu saya berada dalam penjara, daripada saya dikunjungi pada waktu saya berada di liang lahat. Artinya di kuburan, saudara yang kasih oleh Tuhan. Kalaupun dia harus membela diri dan membunuh orang, dia katakan, saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kendati saya harus masuk penjara, karena itu lebih baik orang mengunjungi saya pada waktu saya ada di penjara. Jangan pada waktu saya menjadi korban dan orang mengunjungi saya pada waktu saya ada di kuburan, saudara. Nah, kita ambil sesuatu yang positif dari ibu ini. Ibu ini berjaga-jaga. Dia berjaga-jaga. Jadi dia benar-benar mempergunakan fasilitas senjata yang dia dapatkan secara resmi, sudah dari pemerintah. Di sana boleh punya senjata api, saudara, tapi itu harus dengan persetujuan pemerintah. Syaratnya, sudah dikasih oleh Tuhan, tidak ada gangguan jiwa, dia sehat jasmani dan rohani. Sehat jasmani, sudah dikasih oleh Tuhan. Kemudian salah satu syaratnya juga tidak pernah terlibat dengan kejahatan. Sudah dikasih oleh Tuhan. Perjuangan kita tentunya tidak seperti ibu ini. Ibu ini berjuang, saudara, untuk membela musuh, membela diri terhadap musuh yang yang kelihatan. Tetapi saya dan saudara, kita berjuang apa? Untuk melawan musuh yang tidak kelihatan. Saya dan saudara semua tentunya sangat setuju kalau kita berkata, biarlah hidup ini kita hidup di dalam sukacita. Kita hidup dalam ketenangan. Kita hidup bagaimana kita menikmati kedamaian. Kita menikmati ketentraman. Kita menikmati sejahtera. Semua kita setuju untuk kita hidup dalam kondisi yang seperti ini, saudara. Daripada kita hidup dalam posisi kekacauan dan posisi seperti perang, saudara yang kasih oleh Tuhan. Kehidupan, saudara yang kasih oleh Tuhan, secara rohani saya mau katakan, kita tidak bisa lari dari peperangan rohani, saudara yang kasih oleh Tuhan. Sebagaimana kehidupan secara jasmani juga, saudara, itu penuh dengan perjuangan. Hidup secara jasmani, saudara, berjuang menghadapi hari-hari saudara. Tidak mudah kita menjalani hari-hari kita. Firman Tuhan dalam Ayub pasalnya yang ke-7 itu menjelaskan bagaimana saya dan saudara harus bergumul di bumi. Dan hari-hari kita seperti hari-hari orang upahan. Mau seorang yang hina dan seorang yang mulia, mereka punya masalah masing-masing. Seorang yang terpelajar dan seorang yang bodoh punya masalah masing-masing, saudara yang kasih oleh Tuhan. Penjabat pemerintahan, bangsawan, presiden, raja sekalipun, mereka punya masalah yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Tidak ada manusia yang hidup kemudian dia akan lepas dari yang namanya persoalan, dari yang namanya masalah, dari yang namanya beban berat dalam kehidupan ini. Semua akan mengalami yang namanya persoalan. Pada waktu masih susah, kita merasa tidak sejahtera, kita kekurangan uang, kita merasa tidak bahagia, kita merasa tidak tenang dalam hidup. Kita menginginkan kehidupan yang lebih baik. Bagaimana kalau bisa kaya? Mungkin di sana ada bahagia, mungkin di sana ada sejahtera, mungkin di sana ada damai. Tetapi setelah kaya, saudara yang kasih oleh Tuhan, tidak ada juga di sana kedamaian. Tidak ada juga di sana sukacita. Tidak ada juga di sana sejahtera. Malah lebih banyak persoalan, lebih banyak masalah, lebih banyak tekanan hidup yang terjadi. Dulu waktu saya susah, saya ingat seorang ibu, saudara. Dia menangis, senangis-nangisnya pada waktu di Malang. Dia itu dulu waktu masih susah, tidak seperti itu. Sekarang setelah punya semua, dia sudah lupa keluarga. Dia sudah lupa anak-anak.
dulunya waktu susah, sepertinya hidup sederhana dia katakan itu lebih baik. Jadi seorang yang susah, seorang yang berada pada posisi atas, entah miskin atau kaya, masing-masing saudara yang kasih oleh Tuhan punya masalah masing-masing. Amin. Semuanya punya masalah masing-masing. Nah, ada juga pada waktu tidak terkenal, saudara. Kayaknya bahagia, senang, kayak yang sejahtera. Kalau menjadi orang yang terkenal. Setelah jadi terkenal, saudara yang kasih oleh Tuhan, bukan malah bahagia, bukan malah sejahtera, bukan malah tenang, tetapi perasaan merasa kacau, saudara yang kasih oleh Tuhan. Banyak gangguan di mana-mana, mau pergi di mana, orang banyak. Entah mungkin minta foto, kan sudah terkenal. Entah mau minta tanda tangan. Masalah hidup pribadi, masalah anak-anak, masalah keluarga disoroti, keluar di media. Bukan malah bahagia, setelah terkenal malah cari apa? Cari privasi. Supaya apa, saudara yang kasih oleh Tuhan? Supaya tenang. Itu kehidupan manusia. Mau dia pada waktu tidak terkenal, saudara yang kasih oleh Tuhan, ada masalah, ada persoalannya sendiri. Nah, setelah dia terkenal, masalahnya juga ada. Itu kehidupan manusia. Seperti halnya seorang yang tidak tahu apa-apa, alias kurang pengetahuan, bodoh, saudara yang kasih oleh Tuhan. Maunya kan jadi pinter. Setelah pandai, saudara yang kasih oleh Tuhan, malah tambah stres. Karena orang pandai, saudara yang kasih oleh Tuhan, segala sesuatu dipikirkan. Jadi mau orang bodoh, mau orang pandai, semuanya ada masalah, semuanya ada persoalan, semuanya ada beban berat, semuanya ada tantangannya masing-masing, saudara yang kasih oleh Tuhan. Jadi saya mau katakan, saudara, kehidupan jasmani aja seperti itu. Bagaimana dengan kehidupan rohani kita? Kehidupan rohani, saya mau katakan, tidak akan pernah lepas dari yang namanya dengan peperangan itu, saudara yang kasih oleh Tuhan. Engkau tidak akan pernah lepas dari yang namanya dengan tantangan. Meskipun saya katakan tadi, kerinduan kita dalam hidup ini, baik secara jasmani, engkau rindukan kesejahteraan. Secara jasmani engkau rindukan ketentraman. Secara rohani engkau merindukan sejahtera, bahagia. Secara jasmani. Tapi saudara, tidak bisa kita langsung dapatkan itu. Tetap ada tantangan, mau di dalam segi apapun juga hidupmu, engkau selalu akan alami yang namanya persoalan. Secara rohani juga demikian, saudara yang kasih oleh Tuhan. Persoalan-persoalan, tantangan demi tantangan tidak akan lepas dari hidup saya dan saudara. Peperangan rohani itu akan terus nyata dalam hidup saudara. Tadi malam saya katakan kepada istri saya, kamu tahu enggak, setelah kita melakukan doa fajar, coba kamu lihat, begitu banyak tantangan kan kita lihat. Iblis kan tidak senang pada waktu kami berdoa di rumah-rumah jemaat. Kami berdoa memberkati saudara. Kami berdoa supaya saudara kuat di dalam Tuhan. Kami berdoa supaya saudara bertahan di dalam kebenaran. Kami berdoa supaya engkau diberkati di dalam Tuhan. Peperangan rohani kelihatan. Karena iblis tidak suka pada waktu hidupmu semakin indah di hadapan Tuhan. Hidupmu semakin baik di hadapan Tuhan. Hidupmu semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dia tidak mau. Dia mau hidupmu supaya semakin jauh dari Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, iblis tidak akan pernah biarkan kita hidup secara rohani dalam ketenangan, secara rohani dalam sejahtera, secara rohani menikmati keamanan. Untuk itu, saudara, kalau kita melihat firman Tuhan, sadarlah dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis tidak akan membiarkan saudara. Dia akan terus mencari cara, mencari jalan, mencari celah untuk menghancurkan, merusak kehidupan saudara. Firman Tuhan berkata, pencuri hanya datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan.
Itu pekerjaan dari kuasa kegelapan. Untuk itu saudara, kehidupan rohani itu kita harus perjuangkan. Bagaimana saudara yang kasih oleh Tuhan, firman Tuhan datang, bagaimana supaya kita memperlengkapi kita dengan senjata Allah. Kita memperlengkapi kehidupan kita dengan senjata baik untuk bertahan maupun untuk menyerang. Saudara yang kasih oleh Tuhan, pedang roh dalam Efesus pasal 6 ayat 17. Pedang roh adalah firman Allah yang berkuasa dan untuk mengalahkan pekerjaan dari si jahat. Nah, untuk kita bisa mengalahkan si jahat, kita harus memperlengkapi diri kita itu dengan firman Allah. Pedang roh itu adalah firman Allah, saudara yang kasih oleh Tuhan. Kalau kita tidak perlengkapi diri kita dengan firman Allah, saudara yang kasih oleh Tuhan, maka begitu gampang kita dikalahkan oleh si jahat. Kita nggak punya pedang. Bagaimana kalau saudara tampil dalam peperangan, kemudian hanya perlengkapan defensif saja yang saudara punya untuk bertahan. Saudara punya baju sirah, saudara punya helm ketopong, saudara punya perisai, tapi saudara tidak punya senjata ofensif untuk menyerang musuh, tidak punya pedang. Nah, saudara akan diserang, dan terus diserang, dan tidak bisa membalas. Karena kenapa? Tidak punya senjata ofensif untuk menyerang musuh. Makanya peperangan kita, senjata kita untuk bisa menyerang musuh saudara. Jadi tidak hanya bertahan. Di dalam peperangan rohani, tidak hanya diberikan senjata defensif untuk bertahan, tapi juga ofensif untuk engkau bisa menyerang musuh dan mengalahkan musuh. Kita harus menguasai dan terus diperlengkapi dengan firman Allah. Sebab iblis juga itu pakai, saudara, firman Tuhan. Dia itu licik, saudara. Kita melihat pada waktu Yesus dicobai dalam Matius 4 ayat 11 dan 13. Kita melihat iblis itu memakai firman. Iblis juga memakai kedagingan kita untuk menghancurkan kita. Dia pakai firman untuk memutarbalikkan kebenaran. Supaya apa? Supaya hidupmu bisa tersesat. Dan dia pakai juga dagingmu dengan segala keinginan yang sudah dikasih oleh Tuhan untuk menjatuhkan engkau di dalam dosa. Nah, kita lihat bagaimana iblis dalam Matius pasal 4 ayat 3 dan 11. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Yesus pakai apa, saudara yang kasih oleh Tuhan? Ayat 4, tetapi jawab Yesus, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus memakai firman, saudara, untuk balik menyerang kelicikan dari si jahat. Dia memakai keinginan manusia. Yesus lagi lapar, saudara yang kasih oleh Tuhan. Iblis memakai keinginan manusia. Dia menyodorkan sesuatu yang menarik, yang dibutuhkan oleh daging, saudara yang kasih oleh Tuhan. Ini kan banyak menjatuhkan begitu banyak anak-anak Tuhan. Kemudian saudara yang kasih oleh Tuhan, ayat 5, kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, dia pakai firman, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratu kepada batu. Kita lihat dia pakai firman. Iblis ini sangat begitu licik. Tujuannya apa, saudara? Supaya engkau tersesat. Ini kan firman Tuhan, ini kan kebenaran,
Itu kan tertulis di Alkitab. Iblis itu saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau sudah melihat dalam Yohanes pasal 8 ayat 44, dia dikatakan ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Dia tidak hidup dalam kebenaran sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Dia adalah pendusta dan bapa segala dusta, saudara. Jadi dia pakai firman untuk apa? Tujuannya apa? Supaya kita tersesat, saudara yang kasih oleh Tuhan. Kalau kita nggak kuat dengan firman, maka begitu mudah pada waktu kita mendengar orang membawakan firman kepada kita, oh dia pakai Alkitab om, itu Alkitab yang dibaca. Begitu mudah kalau engkau tidak peka terhadap hal itu, saudara yang kasih oleh Tuhan. Kalau engkau tidak ada firman, maka begitu mudah kita hanyut di dalam kesesatan. Kita melihat ayat 7. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Yesus memakai firman. Jadi jangan kita lihat asal comot satu ayat, kemudian sudah yang kasih oleh Tuhan, kita sudah pikir, oh itu kebenaran. Benar. Tapi iblis pakai firman untuk menyatukan kita, untuk menjatuhkan hidupmu, untuk menghancurkan hidupmu. Kan ada hamba Tuhan yang viral kemarin, saudara, mengenai Kristen progresif. Diangkat juga mengenai perpuluhan. Begitu viral, saudara yang kasih oleh Tuhan. Pada waktu saya lihat, wah, ini hamba Tuhan ini, wow, bagaimana? Bagaimana bisa keselamatan itu? Dia katakan dia tidak bisa terima Tuhan yang membawa seseorang masuk neraka, tapi orang itu baik, orang itu beramal, orang ini gini, saudara. Beberapa waktu kemudian dia menyatakan diri, saya ini bukan hamba Tuhan lagi. Saya sudah mengundurkan diri. Memang saya tidak bisa untuk jadi hamba Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita tidak peka terhadap kebenaran dan mengangkat firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, iblis juga pakai firman. Bagaimana pada waktu Adam dan Hawa? Hawa pada waktu dia dicobai, sekali-kali kamu tidak akan mati, tapi kamu akan menjadi seperti Allah. Iblis memakai firman, saudara yang kasih oleh Tuhan. Nah, jadi saya mau katakan kita harus berhati-hati. Dan ayat yang ke-8, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Yesus memakai apa? Pedang roh, yaitu firman. Untuk apa? Untuk melawan pekerjaan dari si jahat. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Ada tertulis. Dia, Yesus, memakai firman, pedang roh. Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Iblis meninggalkan dia. Dan malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Kita harus pakai firman. Kita harus kaya dengan firman. Supaya kita jangan tersesat. Iblis untuk apa? Untuk menyesatkan pikiran kita. Iblis dikalahkan oleh firman dan roh. Kuasa Allah adalah otoritas yang tertinggi. Firman dan roh bekerja sama. Ini adalah otoritas Tuhan. Setiap firman yang disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Kalau itu dengan Roh Kudus, dia akan berkarya dan bekerja, saudara yang kasih oleh Tuhan, dan menjadikan firman itu menjadi kenyataan. Kita harus kaya dengan firman, sebab kita harus hati-hati.
Iblis cukup pandai memutarbalikkan firman Allah. Untuk itu saudara, kita harus kaya dengan firman Allah supaya kita jangan mudah disesatkan. Hari-hari ini saudara bisa melihat di media sosial begitu banyak bentuk penyesatan saudara. Begitu banyak bentuk penyesatan. Firman Tuhan diputarbalikkan. Anak-anak Tuhan kalau tidak kuat di dalam kebenaran, hati-hati saudara. Engkau adalah mangsa dari si jahat. Iblis itu bapa segala dusta, karena di dalam dirinya tidak ada kebenaran. Dia adalah pendusta. Jadi kalau saudara lihat sebuah pengajaran, saudara jangan sungkan-sungkan untuk bertanya kepada kami hamba Tuhan. Kalau saudara melihat ada sesuatu yang bagi saudara itu sesuatu yang salah, membingungkan saudara, saudara bertanya kepada kami hamba Tuhan, bagaimana mengenai ini? Bagaimana mengenai ini? Bagaimana mengenai ini? Saudara yang kasih oleh Tuhan, untuk itu kita perlu firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini senjata Allah, pedang roh, yaitu firman Tuhan. Saat kita putus asa, kita ingat firman Tuhan. Ulangan 31 ayat 8, sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau, tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut dan patah hati. Saat engkau mungkin tawar hati, engkau ingat firman Tuhan. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu dalam Yesaya 1:9, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saat engkau alami duka cita, kita ingat firman Tuhan dalam 2 Korintus 1 ayat 3 saudara. Tuhan Allah sumber segala penghiburan. Dia sanggup untuk menghibur kita. Saat kita mengalami pergumulan akan kebutuhan hidup, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saat engkau dalam tekanan, engkau bisa berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saat kita dalam kekhawatiran, kita bisa berkata serahkan segala khawatirmu kepadanya, sebab Ia akan memelihara kamu. Amin saudara. Saat kita letih lesu dan berbeban berat, kita ingat firman Tuhan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saat kita alami kebimbangan, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan engkau, akan menolong engkau. Aku akan mengangkat engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin saudara. Saat kita mengalami pencobaan, ingat pencobaan yang kita alami itu pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Ia adalah setia. Pada waktu engkau mengalami pencobaan, Dia akan memberikan jalan keluar kepadamu. Saat kita sakit, kita ingat firman Tuhan berkata, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Saat kita jatuh ke dalam dosa, kita ingat firman Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita, dan seterusnya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, untuk bisa mengalahkan pekerjaan si jahat, kita harus memiliki pedang roh, yaitu firman Allah. Firman Allah ini harus ada. Kita harus kaya dengan firman Tuhan. Firman Tuhan, saudara yang kasih oleh Tuhan, berkata dalam Mazmur pasal 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dia adalah penerang di tengah kegelapan. Mazmur 119 ayat 11, dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Mazmur 119 ayat 92, sekiranya Taurat-Mu tidak menjadi kegiranganku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku. Untuk kalahkan musuh, kita harus memiliki firman Tuhan yang hidup, supaya tidak binasa dalam kesengsaraan, supaya tidak mudah kita jatuh dalam dosa, supaya kita tidak berjalan dalam kegelapan. Bagaimana supaya kita memiliki pedang roh, saudara? Punya firman dalam hidup ini. Yang pertama saudara, dengan cepat ada 5 hal yang saya akan bawa. Yang pertama, kita baca firman Tuhan setiap hari. Masih adakah kita yang hadir hari ini setiap hari baca firman saudara? Masih adakah kita hari ini setiap hari saudara, kita luangkan waktu saudara, kita baca firman, mungkin 1-2 ayat saudara, kita baca firman 1 pasal saudara yang kasih oleh Tuhan. Itu pedang roh, yaitu firman Allah. Kalau engkau ada waktu luang saudara, kita kan main HP itu banyak, waktu luang untuk main handphone. Tapi untuk meluangkan waktu
untuk seseorang baca ayat. Saudara yang kasih oleh Tuhan, coba kita lihat, ada nggak kita luangkan waktu kita untuk kita baca ayat firman Tuhan setiap hari? Itu pedang roh. Engkau baca ayat, engkau taruh firman dalam hatimu sedang kasih oleh Tuhan, menjadi kegemaranmu. Firman Tuhan berkata, sekiranya Tauratmu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam kesengsaraan. Firman Tuhan itu terang. Firman itu membawa kita pada waktu firman ada dalam hati kita. Kita tidak mudah tersesat oleh pengaruh-pengaruh kuasa dunia ini, saudara. Baca firman Tuhan setiap hari. Engkau berjalan, engkau pergi ke sana kemari. Ada begitu banyak hal yang engkau dengar, berita yang engkau dengar, hal-hal yang engkau dengar. Tidak semuanya itu membangun imanmu, tapi ada hal-hal yang bisa merusak. Itu adalah pekerjaan dari si jahat yang disimpan oleh si jahat dalam diri seseorang untuk menyampaikan sesuatu yang menghancurkan imanmu, yang merusak hidupmu, yang menyesatkan pikiranmu, supaya engkau percaya dan mengikuti kesesatan itu. Saudara yang kasih oleh Tuhan, di handphone ada begitu banyak hal-hal rohani, kelihatan rohani, tapi itu bukan rohani, itu penyesatan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau engkau tidak kaya dengan firman, iblis akan mencuri, membunuh dan membinasakan hidupmu. Engkau harus kuat dalam kebenaran. Kebenaran itulah yang akan memerdekakan hidupmu. Kebenaran itulah yang akan menuntun engkau dalam kegelapan. Kebenaran itu yang akan memerdekakan hidupmu. Dan kebenaran itulah yang sanggup untuk membuat engkau bertahan di tengah-tengah berbagai macam tantangan kehidupan ini. Baca firman Tuhan setiap hari, saudara. Amin. Haleluya. 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 Kemudian yang kedua, setelah engkau baca firman Tuhan, pelajari firman Tuhan dengan setia. Mari dengan setia, saudara, kita pelajari firman Tuhan. Dalam Mazmur pasal 1, saudara, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berjalan di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kita mulai mempelajari firman Tuhan, tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia akan sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan tidak layu daunnya. Apa saja diperbuatnya berhasil. Kita mulai merenungkan firman Tuhan. Kita menjadikan firman Tuhan sebagai kesukaan di dalam kehidupan kita. Dia akan menuntun engkau. Dia akan menuntun engkau pada waktu engkau mengalami peperangan rohani. Dia adalah pedang roh yang engkau akan pakai untuk apa? Untuk mengalahkan pekerjaan dari si jahat. Pada waktu engkau susah, engkau mengalami tekanan, engkau mengalami situasi sulit, firman Tuhan yang engkau pelajari itu akan datang mengingatkan engkau. Engkau tidak sendiri. Ada Tuhan bersama dengan engkau. Engkau tidak sendiri. Ada Tuhan yang akan memampukan hidupmu. Amin, saudara. Yang ketiga, imani dan perkatakan firman Tuhan. Mulai engkau imani firman yang engkau dengar. Engkau imani pada waktu saya tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, saya tidak berjalan menurut jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tapi kesukaannya ia Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Engkau imani hal itu, engkau akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya dan tidak layu daunnya. Apa saja diperbuatnya berhasil. Engkau mulai memperkatakan firman Tuhan, dan firman itu akan mendatangkan berkat di dalam hidupmu. Yang keempat, evaluasi hidupmu dengan firman Tuhan yang kita pelajari. Kita mulai evaluasi, apakah saya ini tidak, apakah hidup saya ini begitu mudah mendengar nasihat orang fasik? Apakah hidup saya ini berjalan dalam jalan orang berdosa? Apakah saya ini suka duduk dalam kumpulan pencemooh? Mulai evaluasi dirimu, apakah saya ini selalu merenungkan Taurat itu siang dan malam menjadi kesukaan saya? Taurat Tuhan itu siang dan malam. Mulai evaluasi dirimu. Kemudian yang kelima, lakukan firman Allah dalam tindakan. Engkau lakukan firman Allah dengan bertindak. Tuhan, ternyata
Saya ini begitu mudah mendengar nasihat orang fasik. Tuhan ampuni saya akan tinggalkan nasihat-nasihat yang salah. Saya akan tinggalkan hal-hal yang tidak baik, yang mempengaruhi hati saya, yang mempengaruhi hidup saya. Engkau bertindak dengan iman. Saya ini masih berjalan di jalan yang salah. Engkau bertindak, engkau melangkah di jalan yang benar, sudah engkau oleh Tuhan. Bertindak dengan firman. Saya ini masih begitu mudah duduk dalam kumpulan pencemooh. Engkau bertindak, saya akan menjaga hati saya. Biarlah firman-Mu kutaruh dalam hatiku. Firman Tuhan berkata sudah engkau oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya kita jangan berbuat dosa terhadap Tuhan. Tindakan kemudian sudah engkau oleh Tuhan. Saya akan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Kita mulai merenungkan firman Tuhan. Dia adalah Allah yang baik. Dia adalah Allah yang luar biasa. Dia adalah gunung batu saya. Dia adalah kota benteng saya. Kita mulai bertindak sudah engkau oleh Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Maka saya mau katakan, engkau sudah punya perlengkapan senjata Allah yang luar biasa. Pada waktu musuh menyerang, sudah engkau oleh Tuhan. Maka engkau punya senjata defensif untuk bertahan, tapi engkau juga punya senjata ofensif untuk menyerang musuh. Dan sudah engkau oleh Tuhan, kita serang dia, kita kalahkan dia, dan engkau akan menjadi pemenang di dalam peperangan rohani. Maka engkau bisa mengatakan sejahtera, aman, tenang, tentram bersama dengan Tuhan. Karena apa? Engkau tidak perlu takut terhadap musuh lagi, karena engkau punya perlengkapan senjata Allah. Engkau punya kuasa, engkau punya otoritas. Ada Roh Kudus, ada Allah, ada firman dalam dirimu. Berbagai macam peperangan rohani tidak akan menggoyahkan engkau, tapi engkau terus akan tampil sebagai pemenang, dan sebagai pemenang di dalam peperangan rohani. Ada firman, ada kuasa Allah di dalam dirimu. Engkau perkatakan firman Allah, engkau sampaikan firman Allah, dan firman Allah yang dalam dirimu itu yang akan membawa kemenangan dalam hidupmu. Apapun yang kita alami, engkau tidak perlu takut, saudara. Saya mau katakan, karena ada firman di dalam kehidupanmu. Baca firman setiap hari, pelajari firman Allah dengan setia, imani perkataan firman Allah, evaluasi hidupmu dengan firman yang engkau pelajari, lakukan firman dalam tindakan. Engkau akan melihat sesuatu yang besar terjadi dalam dirimu. Amin, saudara. Taruh firman supaya kita tidak mudah disesatkan oleh pekerjaan iblis. Taruh firman dalam dirimu. Apa yang engkau dengar, apa yang engkau tahu, firman ini yang akan membantu engkau untuk tahu mana yang benar, mana yang salah. Dan engkau akan berdiri sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anak Allah yang berjalan di dalam kebenaran dan menjadi anak-anak Allah yang menyenangkan hati Tuhan. Ku yakin saat engkau berfirman, kita nyanyikan ini, pujian ini bersama-sama. Saya undang pemain musik. Haleluya. Mari bersama-sama kita bawa hidup kita di hadapan Tuhan. Mulai jadikan firman Tuhan menjadi kegemaran dalam hidupmu. Jadikan firman Tuhan sebagai kesukaan dalam hidupmu. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Engkau akan punya senjata ofensif untuk menyerang musuh. Dan tidak hanya bertahan. Engkau perkatakan firman dimanapun engkau berada. Bawa firman dimanapun engkau berada. Perkatakan firman pada waktu engkau kerja, dimanapun engkau berada. Ada firman berjalan berserta engkau. Ada firman dalam hatimu, ada firman dalam pikiranmu, ada firman dalam perkataanmu, ada firman dalam setiap segi kehidupanmu. Saya mau katakan itu adalah senjata Allah, itu adalah pedang roh. Itu akan senjata ofensif yang memampukan engkau untuk terus berjuang untuk menyerang kubu-kubu musuh. Engkau akan menjadi penakluk, engkau akan kalahkan musuh, engkau akan hancurkan musuh dimanapun engkau pergi dan berada. Orang-orang yang terikat dengan berbagai macam ikatan, perkataanmu bisa membawa mereka menuju kepada kemenangan untuk mengalahkan musuh yang mengikat orang-orang yang terikat oleh pengaruh-pengaruh yang ada. Perkatakan firman Tuhan, hadirkan firman dalam hatimu. Haleluya. Dengan iman kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Ku yakin saat kau berfirman, amin, ku menang saat kau berfirman.
hanya ditentukan oleh perkataan. Ku aman. Haleluya. Yesus. Karena Kau dimuliakan. menjaga Haleluya. Ya Yesus. Glory. Haleluya. Haleluya. Hidupku hanya ditentukan Yesus oleh kuasa bagi Tuhan dengan iman. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, diangkat dan dikatakan dengan iman, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi, haleluya, glory. Oh Yesus, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Oh haleluya, amin. Yesus, mujizatnya disediakan bagiku, diangkat dan dipulihkannya. Sejenak engkau tutup mata jasmanimu dengan Tuhan. Tuhan memperlengkapi kita dengan kuasa dan otoritas. Tuhan memberikan dalam dirimu firman yang adalah pedang roh untuk menyerang, untuk mengalahkan musuh. Apakah engkau datang dengan persoalan? Apakah engkau datang dengan masalah? Apakah engkau datang dengan beban berat? Ada pergumulan, ada ikatan? Saya mau katakan, kuasa firman Tuhan berkuasa untuk mendatangkan mujizat, mendatangkan pertolongan, mendatangkan kemenangan, mendatangkan kelepasan dalam hidupmu. Bawa hatimu di hadapan Tuhan. Engkau imani setiap firman yang engkau dengar. Perkatakan firman di tengah-tengah pergumulan yang engkau alami. Perkatakan firman di tengah-tengah impian yang sedang engkau rindukan. Perkatakan otoritas Tuhan. Kalau firman Tuhan berkuasa, musuh bisa dikalahkan. Persoalan, ada jalan keluar di dalam Tuhan. Terus katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Katakan, bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Yesus adalah jawaban. Yesus adalah jawaban. Yesus adalah jawaban. Yesus adalah jawaban hidupmu. Haleluya. Oh Yesus. Haleluya. 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 Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang heran. Yesus. Haleluya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yesus adalah jawaban hidupmu. Yesus adalah jalan keluar atas persoalanmu. Haleluya. Yesus. Haleluya. Haleluya. Glory. Engkau dimuliakan. Engkau ditinggikan. Engkau dimasyurkan. Haleluya. Lord, glory, glory, glory. Haleluya, haleluya. 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 Yesus. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Tidak ada perkara yang begitu sulit di hadapan Tuhan. Engkau sanggup menyatakan anugerah kemuliaan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau akan lihat kasih karunia Allah.
Imani setiap firman yang engkau dengar. Firman yang engkau dengar itu adalah firman yang hidup. Amin. Firman yang akan mendatangkan kuasa. Pedang roh yaitu firman Allah akan mendatangkan kemenangan. Akan mendatangkan kemenangan. Akan mendatangkan kemenangan. Oh Yesus. Haleluya. 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 Dimuliakan Tuhan. Yesus ajaib. Yesus hidup. Yesus. Haleluya. 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 Glory, 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 glory. Dimuliakan Tuhan, dimasyurkan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Allah yang heran, Allah yang dahsyat. Segala perkara dapat ku tanggung. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri semua dengan iman. Nyanyikan pujian ini dengan iman. Haleluya. Tuhan Yesus. Oh haleluya. Oh segala perkara engkau tanggung di dalam Tuhan. Tetap percaya. Haleluya. Lagi segala perkara. Oh segala. Amin. Yesus ajaib. Oh haleluya. Amin, 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 amin. Oh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Engkau penolong. Engkau sahabat. Tetap percaya. Sekali lagi, segala perkara. Glory, glory, glory. Kau dimuliakan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus penolong. Haleluya. Ya Tuhan. Amin. Tetap percaya Tuhan setia. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Oh engkau dimuliakan. Yesus dimasyurkan. Yesus kami sanjung, kami sanjung, kami sanjung. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu telah disampaikan bagi kami. Biarlah pedang roh yaitu firman Allah menjadi bagian perjalanan kehidupan kami. Kami punya senjata untuk menyerang kubu-kubu musuh. Kami punya senjata yang sanggup untuk mengalahkan berbagai macam persoalan, tantangan. Ada firman Allah, ada firman Allah yang akan terus memberikan kemenangan dalam kehidupan kami. Firman-Mu terang bagi kami Tuhan. Dalam hati kami taruh firman-Mu akan membuat kami tidak mudah jatuh oleh pengaruh-pengaruh dosa yang ada. Di tengah-tengah kesengsaraan kami ada firman-Mu yang akan memampukan kami menjadi pemenang dalam hidup ini. Terus bekali kami dengan firman-Mu. Kami akan bertahan dan menjadi pemenang. Oleh karena ada pedang roh, perlengkapan rohani dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk.